Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ismetina ini NPM 2153053015. Program Studi PGSD Angkatan 2021, asal perguruan tinggi Universitas Lampung. Di sini saya akan mereview materi tentang salam pramuka, sifat pramuka, dan tingkatan gerakan dalam pramuka. Yang pertama yaitu salam pramuka. Salam pramuka dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama salam biasa, merupakan salam yang diberikan bagi sesama anggota pramuka. Siapa yang melihat dulu dialah yang wajib memberi salam terlebih dahulu tanpa aba-aba, tidak pandang pangkat, tua maupun muda. Salam tersebut mampu diberikan sambil berlanjut, sedang duduk, naik sepeda, ataupun kendaraan. Yang kedua, salam hormat, merupakan salam yang diberikan bagi seseorang atau sesuatu yang jabatannya bertambah tinggi. Bagi salam hormat diberikan kepada satu bendera kebangsaan ketika dikibarkan atau diturunkan dalam suatu upacara. Yang kedua, jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan. Yang ketiga, kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, para duta luhur, para menteri dan pejabat lainnya. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, salam kontrak, merupakan salam yang dipertontonkan ketika berlaku anggota pramuka yang sedang dilantik. Pemberian salam pramuka dipertontonkan ketika dipertontonkan pengucapan kontrak merupakan trisatya atau dwisatya. Salam kontrak juga diberikan pada ketika pengucapan kontrak trisatya dalam perkara ulang janji. Materi kedua yaitu tentang sifat pramuka. Sifat pramuka ada 3 golongan. Yang pertama yaitu nasional. Pramuka bersifat nasional, artinya organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pramuka yang diadakan dalam sebuah negara harus menyesuaikan pendidikannya, menyesuaikan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat bangsa dan negara tersebut. Bila kondisi negara dalam peperangan juga tidak menutup kemungkinan pramuka digunakan sebagai penyemangat bibit pembela negara yang handal. Sifat yang kedua yaitu internasional. Organisasi kepramukaan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pramuka dan sesama manusia. Tidak saling membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa antar negara sesama. Dalam hal ini, pramuka menjadi sebuah simbiosis mutualisme, kerjasama saling menguntungkan, dalam rangka membina persaudaraan dan kemanusiaan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Yang ketiga yaitu sifat universal. Kepramukaan bersifat universal, artinya menyeluruh dan tidak dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Adapun berkaitan dengan metode pendidikan, biasanya setiap negara memiliki ciri khas tertentu sebagai pembeda yang disebabkan oleh penyesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan bangsa atau negara yang menyelenggarakannya. Materi ketiga yaitu tentang tingkat gerakan pramuka. Ada 4 tingkat gerakan pramuka. Yang pertama yaitu siaga. Siaga merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7-10 tahun. Pada usia tersebut memiliki sifat yang unik dan pada dasarnya mereka merupakan pribadi begitu aktif. Sikap yang cukup menonjol, yang keingintahuan yang sangat tinggi, senang berdendang, menari, dan bernyanyi, suka meniru, agak manja, senang mengadu, dan sangat suka dipuji. Tingkatan yang kedua yaitu penggalang. Penggalang merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 11-15 tahun. Pada usia tersebut memiliki sifat keingintahuan yang tinggi, semangat yang kuat, sangat aktif, dan suka berkelompok. Oleh karena itu, yang menjadi titik terberat dari latihannya terletak pada kegiatan regu yang didasari oleh sistem beregu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan dari pasukan penggalang.
Yang ketiga, penegak merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16-20 tahun. Secara umum, usia tersebut masuk pada masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya kuat, agak sulit dicegah kemauannya apabila tidak melalui kesadaran rasionalnya. Ada kecenderungan agresif dan sudah mengenal cinta. Kepenegaan merupakan latihan ke arah kemandirian dan tidak menjadi beban orang lain. Persaudaraan bakti mendidik diri sendiri dengan menambah kecakapan sebagai bakal pengabdian yang berguna bagi masyarakat, memiliki cara hidup dengan berpedoman Trisatya dan Dasa Dharma. Tingkatan yang keempat yaitu Pandega. Pandega merupakan anggota muda yang berusia 21-25 tahun yang disebut senior. Seorang pramuka Pandega disebut sebagai remaja madya yang berproses ke arah kematangan jiwa dan kesadaran diri untuk memperjuangkan dan meraih cita-cita. Sifatnya yang agresif sudah mulai mengendap, sosialitanya semakin tinggi dan pertimbangan nasionalnya semakin tajam. Sikap mandiri, tegas, idealis, dan santun tercitra dalam kesehariannya, kreatif dan suka berkarya. Kepatuhan yang tinggi terhadap aturan merupakan ciri seorang Pandega. Sekian review materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.